Welcome to Furman Panipahan channel. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Di pertemuan sebelumnya saya sudah berbicara tentang biografi Al-Kindi dan kemudian bagaimana Al-Kindi berpandangan tentang filsafat dan agama, bahwa filsafat dan agama itu menyatu, saling mendukung sifatnya. Dan pertemuan ini saya akan memberi pandangan lain dalam pemikiran Al-Kindi, yaitu tentang epistemologinya, ya, epistemologi pemikirannya. Jadi di dalam setiap pemikiran atau pandangan para tokoh itu pasti memiliki epistemologi. Epistemologi ini penting untuk memahami dan mendalami bagaimana seorang tokoh itu mengambil kesimpulan pada satu persoalan yang dia bahas. Nah, epistemologi ini adalah pelacakan atau pencarian sumber-sumber pengetahuan itu. Nah, di kesempatan ini saya akan membahas epistemologi pemikiran Al-Kindi. Jadi kalau kita urut, Al-Kindi ini adalah filsuf Arab, ya, filsuf Arab yang sangat mengagumi salah satu tokoh di Yunani kuno, yaitu Aristoteles. Oleh karena itu beliau banyak sekali mempelajari logika Aristoteles dan juga banyak mengamini apa yang kemudian menjadi pandangan-pandangan umum oleh Aristoteles. Oleh karena itu, kalau kita berbicara Al-Kindi, artinya kita tidak bisa lepas dari pemikiran atau pengaruh Aristoteles. Nah, walaupun pada akhirnya nanti kalau kita telusuri terus-menerus, ketika Al-Kindi berbicara tentang kosmologi, dia mengkritik Aristoteles terkait kosmologi, yaitu alam, ilmu tentang alam. Aristoteles mengatakan alam itu kekal, sementara Al-Kindi mengatakan tidak. Tapi itu kita akan bahas pada bagian yang akan datang atau video yang setelah ini. Di sini saya akan menjelaskan epistemologinya. Jadi logika Aristoteles itu identik dengan logika bukan logika Aristoteles, maaf. Logika Al-Kindi itu identik dengan logika Aristoteles. Jadi pemikiran mereka hampir sama sebenarnya. Hanya ada bagian-bagian yang menjadi kritikan Al-Kindi terhadap Aristoteles, dan itu sangat wajar, ya, karena ada bagian yang tidak sepaham, ya, tidak sepaham. Nah, bagaimana sih logika Aristoteles itu? Kalau teman-teman pernah mendengar atau pernah membaca tentang logika dasar Aristoteles, bahwa sebelum mempelajari silogisme, sebelum mempelajari apa itu definisi, apa itu simbol dan sebagainya di dalam logika Aristoteles menjelaskan ada bagian yang sangat substantif di dalam logika itu, yaitu pembicaraan tentang materi dan bentuk. Nah, ini logika pertama di dalam Aristoteles, yang itu juga akan diaplikasikan oleh Al-Kindi di dalam pemikiran filsafatnya. Apa itu materi dan apa itu bentuk? Pertanyaannya selanjutnya adalah, mana lebih dahulu, materi atau bentuk? Nah, ini untuk mengetahui apa itu materi dan apa itu bentuk, kita harus memahami terlebih dahulu atau mengetahui terlebih dahulu mana lebih dahulu, bentuk atau materi. Secara logika cepat, ya, logika kita, ya, logika liar kita, bahwa setiap materi itu pasti memiliki bentuk.
kan begitu. Jadi ibarat dua mata koin, dia tidak bisa dipisahkan. Kalau dua sisi koin itu satu sisi dipisahkan, maka itu tidak lagi disebut koin, maka dia disebut satu sisi, tidak koin. Koin itu hakikatnya adalah dua sisi, kan gitu. Materi dan bentuk itu sama seperti itu kalau kita lihat secara sekilas. Ternyata dalam penjelasan Aristoteles berbeda. Aristoteles pernah mengilustrasikan seperti ini ya. Ada seorang pekerja katanya kemudian pergi ke hutan. Dia menebang pohon dan kayunya itu dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian kayu itu dia potong lagi, dia dia buat kerajinan sehingga menjadilah kayu itu menjadi meja. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah meja itu kayu? Atau kayu itu juga adalah meja? Tentu kalau kita ingin menjawab, ketika orang bertanya apakah meja itu kayu, maka kita tidak akan bisa mengatakan meja itu kayu, karena kayu yang sebelumnya berbeda dengan yang sekarang. Tidak ada perubahan bentuk. Nah, sekarang meja itu adalah bentuk dari kayu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, materinya yang mana? Yang jelas materinya adalah kayu, kan gitu. Sekarang kalau kita kejar, kayu itu sebenarnya apa? Nah, dalam pengertian Aristoteles itu hanya ilustrasi. Di dalam hidup ini ada materi yang tidak bisa terbagi. Kayu itu tidak bisa dibagi. Kayu itu kalau dibagi-bagi pun tetap akan menjadi kayu. Begitu juga materi. Dibagi-bagi dia akan tetap menjadi materi. Tapi kalau meja, kalau kita bagi-bagi, kita belah misalnya, maka dia tidak akan menjadi meja lagi, dia akan menjadi bentuk yang lain. Itulah perbedaan antara materi dan bentuk. Bahwa materi itu substansial yang tidak bisa berubah. Nah, di sini kita dari hal ini kemudian Aristoteles mengambil pandangan logika ini untuk melihat segala macam pengetahuan di muka bumi ini. Al-Kindi membagi epistemologi menjadi dua. Pengetahuan itu ada dua dimensi. Pertama yang disebut sebagai pemberian Tuhan, atau bahasa lainnya divine sign. Sementara ada dia itu pengetahuan sifatnya manusiawi yang disebut human sign, atau pengetahuan manusia. Al-Kindi tidak menolak ada pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan, dan itu didapatkan oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang masuk pada level-level tertentu seperti para nabi, para rasul, dan kemudian para wali-wali Allah. Ada pengetahuan-pengetahuan yang di luar nalar manusia. Sementara ada pengetahuan manusiawi. Pengetahuan manusiawi itu adalah berjalan dari logika Aristoteles ini, yang kedua-duanya sama-sama mencari kebenaran. Nah, inilah epistemologi dari pemikiran Aristoteles. Dia membagi pengetahuan itu menjadi dua, yaitu pengetahuan yang diberikan dan pengetahuan yang dicari dari fenomena-fenomena kehidupan. Dan dua hal ini kalau kita lihat bagaimana pembedaan filsafat dan agama, sebenarnya pengetahuan yang diberikan itu dengan singkatnya bisa kita sebut sebagai pengetahuan agama yang diberikan. Kemudian tafsiran terhadap agama itu adalah pengetahuan manusia. Maka agama sebenarnya dengan hukum-hukumnya, dengan teks yang diberikan itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah tafsiran-tafsirannya. Disinilah yang kemudian kita tidak perlu marah kalau ada orang yang mengkritik pemikiran kita. Kita tidak perlu marah kalau ada orang yang berbeda pandangan dengan kita, karena perbedaan itu hanyalah tafsir. Sementara teksnya sama. Saya kasih contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari.
kita menginginkan sama-sama hidup bahagia, tapi bahagia versi orang lain dengan bahagia versi kita berbeda. Tapi sama-sama mengejar kebahagiaan itu. Teksnya sama. Begitu juga agama, kan dia memberikan aturan-aturan yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama yang tafsirnya berbeda-beda. Nah, tafsiran ini adalah ranah filsafat. Sementara kebenaran dalam bentuk agama itu adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa disangkal. Dan kedua-duanya itu menuju kepada kebenaran, kepada tujuan yang sama, keinginan manusia untuk pada satu pengetahuan itu, yaitu kebenaran, kebahagiaan, hidup layak, dan ya semua impian di dalam imajinasi kita. Begitu kira-kira epistemologi dari Al-Kindi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.